Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, kali ini kita masuk kepada membaca Al-Quran dengan irama atau dengan suara yang indah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan di dalam hadisnya, Zayyinul Quran bi aswatikum. Zayyinul Quran bi aswatikum. Artinya, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Artinya hiaslah Al-Quran dengan suaramu. Di dalam pengertian ini adalah kita membaca Al-Quran dengan memakai irama. Artinya ketika kita membaca Al-Quran dengan mempelajari irama dan membawakan irama tersebut dalam membaca Al-Quran, maka itu disebut dengan suara yang keindahan. Maka mempelajari irama dengan mempelajari alama Al-Quran dan membaca dengan suara indah, maka itu sangat salah satu yang dicintai oleh Rasul. Berdasarkan hadis Rasul, diriwayatkan dari Ibnu Daud, Abi Daud dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar suara ramai-ramai dari orang yang membaca Al-Quran di dalam masjid. Maka ia berkata, beruntunglah mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Artinya orang yang membaca Al-Quran dengan irama, dengan suara merdu adalah orang yang paling dicintai oleh Al-Quran. Maka pelajarilah irama, bacalah Al-Quran dengan irama. Maka dengan mempelajari, kita juga mendengar keindahan dan kebahagiaan ketika membaca Al-Quran dan dicintai oleh Allah dan Rasul. Selanjutnya adalah artinya membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Dengan landasan hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i, Al-jahiru bil Quran kal jahiril bis sadaqah wal musirri bil Quran kal musirri. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Artinya ketika kita membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, dengan irama yang keras, dengan indah, maka diumpamakan oleh Rasul kita bersedekah dengan terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang pelan, seperti orang yang bersedekah dengan secara diam-diam. Artinya ketika kita membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, maka kita seperti bersedekah dengan orang yang bersedekah dengan diam-diam. Itu umpama Rasul dari hadisnya. Artinya kita membaca Al-Quran dengan keras itu baik, kita membaca Al-Quran dengan pelan-pelan itu juga baik. Maka yang terpenting baca Al-Quran dengan suara yang keras atau pelan, dengan memakai irama dan dengan oleh indah oleh kita dan orang lain. Ini bab ke-7 adalah adab semua orang terhadap Al-Quran. Artinya adab semua orang terhadap Al-Quran. Diriwayatkan dari hadis dalam Sahih Muslim dan Tamim Ad-Darimi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu nasihatun. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immah muslimina wa ammatihim. Artinya agama itu adalah nasihat. Artinya agama adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Untuk Nabi SAW. Nabi SAW menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin muslim dan orang-orang awam mereka. Penjelasan para ulama rahimahullah berkata, nasihat untuk kitab Allah Ta'ala adalah beriman bahwa ia adalah kalam Allah. Artinya kita nasihat untuk kitab Allah itu yang dimaksud adalah kita harus beriman kepada kitab Allah dan wahyunya. Artinya seluruh wahyu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran kita wajib beriman. Tidak ada satupun dari perkataan makhluk yang menyerupai. Artinya tidak ada satupun perkataan makhluk yang menyerupai di dalam Al-Quran. Dan seluruh makhluk tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Dan seluruh makhluk tidak ada seorang makhluk pun yang bisa membuat Al-Quran yang sama seperti Al-Quran. Kemudian mengungkapkan membacanya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Artinya kita harus membacanya dengan sebaik-baik mungkin dan
bersikap kusuk, artinya ketika kita membaca Al-Quran harus bersikap kusuk. Ketika kita bacanya seperti huruf-huruf dengan yang tepat, artinya kita harus membaca Al-Quran dengan kalam yang tepat. Itu adalah salah satu agama, itu adalah nasihat. Artinya nasihat bagi kalam itu yang dimaksud adalah kita harus beriman kepada kalam Allah dan membacanya dengan baik serta kusuk, dan meyakini bahwa apa yang ada di dalam Quran adalah perintah Allah dan kita wajib beriman. Di dalam Al-Quran itu adalah kalam Allah, wajib kita beriman. Selanjutnya adalah di dalam Al-Quran itu memiliki adalah kita harus membenarkan isinya. Artinya segala isi Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran wajib kita beriman kepadanya, menjalankan hukum-hukumnya. Artinya segala hukum yang ditentukan di dalam Al-Quran wajib kita jalani, memahami ilmu dan perumpamaannya. Artinya segala ilmu yang ada di dalam Al-Quran kita wajib memahami, dan perumpamaan yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Memperhatikan nasihatnya, artinya seluruh nasihat yang ada di dalam Al-Quran wajib kita perhatikan, memikirkan keajaibannya dan mengamalkan ayat-ayatnya. Artinya seluruh keajaiban yang ada di dalam Quran maka kita terburi, kita pikirin dan mengamalkannya. Artinya segala ilmu, perintah, larangan wajib kita amalkan yang ada di dalam Al-Quran, dan hukum yang jelas, dan menerima ayat-ayatnya mutasabihat. Artinya ayat-ayat yang mutasabihat, dan menyelidiki keumuman dan kekhususannya. Artinya segala yang umum dan khusus kita diperintahkan untuk menyelidiki. Menyiarkan ilmu-ilmunya, kita wajib juga mengajarkan. Artinya menyiarkan, mendakwahkan segala ilmu yang ada di dalam Al-Quran, menyeru kepadanya dan kepada nasihat yang telah kami sebutkan di dalam Quran. Artinya kita harus menyebarkan, mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran ini supaya orang-orang memahami Al-Quran tersebut. Artinya isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, salah satu adab kita terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita beriman kepada Al-Quran, memahami segala isinya, mengikuti segala perintah yang ada di dalamnya, menyiarkan, mendakwahkan. Itu salah satu cara beradab kita pada Al-Quran, dan yang pasti adalah kita wajib beriman apa-apa yang ada di dalamnya.